Assalamualaikum Sobat Industri Halal. Kita jumpa di episode pertama podcast Duha, Diskusi Industri Halal. Podcast ini dibuat oleh PPIH Kemenperin sebagai wadah sharing terkait dengan industri halal nasional. Bersama saya kali ini, Fatia, kita akan kenalan atau ta'aruf kali ya bahasa cantiknya dengan salah satu unit di lingkungan Kementerian Perindustrian yang ngurusin tentang halal. Nah, pasti Sobat Industri di sini penasaran kan, kenapa sih Kemenperin ikutan ngurusin terkait dengan halal? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, bersama kami di sini telah bergabung Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Bapak Dodi Widodo. Assalamualaikum Pak, hari ini apa kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik Fatia. Alhamdulillah. Halo Sobat Industri, kabar baik? Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja kali ya Pak. Iya. Kenapa sih Pak Kemenperin tuh ikutan ngurusin terkait dengan halal, bukannya Kemenperin ngurusinnya terkait industri aja ya? Jadi begini Fatia, sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim, seperti ketahui kita hari ini merupakan negara kedua penduduk mayoritas muslim. Pemerintah telah lama menyadari bahwa dengan penduduk mayoritas muslim ini perlu ada jaminan terhadap produk halalnya. Oleh karena itu pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Namun, memang belum ada pengaturan khusus bagi industri nasional sendiri yang menghasilkan sebuah produk halal. Sekarang kalau kita bicara tentang produk halal, berarti kita juga harus berpikir, pasti ada produsennya. Produsennya itu industri. Nah, disitulah Kemenperin mencoba untuk hadir bagaimana memastikan industri itu bisa menghasilkan sebuah produk yang dijamin kehalalannya. Begitu Sobat Industri. Nah Sobat Industri, tadi kita udah dengar kan cerita gimana Kemenperin tuh udah sejak awal ngambil peran terkait dengan isu halal. Nah, tahu nggak sih sekarang tuh sampai di Kemenperin itu ada satu unit khusus yang ngurusin terkait dengan halal. Nah Pak Sekjen bisa dong cerita sedikit, kok bisa sampai ada unit khusus ini Pak di Kemenperin? Lahirnya PPIH itu berawal dari pada saat Kemenperin mengeluarkan Permenprin kawasan industri halal yang akhirnya Bapak Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita dipanggil oleh Pak Wapres untuk minta penjelasan terkait kawasan industri halal dan pada saat itu Bapak Wapres menugaskan untuk bagaimana kalau di Kemenperin ada pusat pemberdayaan industri halal setingkat eselon 2. Waktu itu belum nama PPIH. Jadi bagaimana ada setingkat eselon 2 bisa dibentuk di Kementerian Perindustrian. Setelah Bapak Menteri Perindustrian mendapat arahan dari Bapak Wakil Presiden untuk segera membentuk setingkat eselon 2 ya, direktorat atau pusat pemberdayaan industri halal seperti yang sekarang. Itu kami sebagai Sekjen agak dakdikduk karena kita diberi constraint waktu tidak lebih dari 3 bulan. Nah, padahal secara struktural waktu itu Kemenperin baru merubah SOTK yang barunya. Oleh karena itu, alhamdulillah kita karena ini penugasan dari Bapak Wapres, kita bisa cepat dan kita bisa melakukan koordinasi sehingga kita bisa membuat PPH ini sejalan dengan aturan PP nomor 39 tahun 2021. Kita seharusnya Kementerian Perindustrian bisa bangga, karena inilah satu-satunya eselon 2 yang mengatur terkait dengan jaminan produk halal yang ada di Indonesia hari ini. Dan ini kita harusnya PPIH yang sekarang sudah terbentuk ini bisa menjadi motor ya bagi bergulirnya jaminan produk halal di Indonesia. Dan alhamdulillah BPJPH dan MUI juga serta teman-teman di Knex sudah mengajak berkolaborasi pada hari ini sehingga sektor industri khususnya kawan-kawan di Direktorat Jenderal Teknis sudah mencoba untuk berhubungan dan berkoordinasi erat terkait dengan penugasan-penugasan ini. Kemenperin harus bisa menjadi pengatur
pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, bahan penolong yang bisa menghasilkan produk halal. Dengan tugas dan fungsi PPIH seperti yang Pak Sekjen tadi sudah jelaskan, Pak, dalam kurun waktu yang bisa dibilang belum cukup lama ya Pak PPIH ini terbentuk. Kira-kira PPIH udah melakukan apa aja sih Pak? Tentunya sudah banyak yang dilakukan kawan-kawan PPIH. Salah satunya menyusun kebijakan pemberdayaan industri halal, yang di mana fungsinya diharapkan sebagai acuan bagi semua sektor industri halal dan stakeholder terkait untuk penguatan industri halal secara nasional. Ya, kita tahu bahwa pemerintah telah menetapkan tujuan besar Indonesia sebagai produsen produk halal terkemuka di dunia. Khususnya produk industri halal supaya tidak hanya bisa menguasai pasar dalam negeri, dan tentunya kita berharap dengan ada PPIH ini kita bisa mendorong program pemerintah khususnya substitusi impor bahan baku produk-produk halal. Sobat Industri, ini nih perannya PPIH di ekosistem halal itu ternyata cukup besar ya. Jadi PPIH juga banyak kerjasama dengan beberapa pemangku kepentingan lainnya untuk mensukseskan industri halal. Salah satunya pemerintah program yang sekarang sedang dijalankan adalah memberi sertifikat gratis kepada industri kecil. Dan ini sudah didorong oleh kita dengan pembiayaan yang gratis. Alhamdulillah walaupun masih kecil, pada tahun ini baru 1095 yang bersertifikat halal. Nah, ini bagaimana caranya bisa membuat eksponensial menjadi mendekati 1,6 juta industri kecil yang bersertifikat. Nah, ini tanggung jawab PPIH. Sangat-sangat berat karena tahun 2024 itu di depan mata. Nah, ini perlu koordinasi teman-teman PPIH dengan Direktorat Jenderal IKM, baik yang di pusat maupun seluruh Indonesia, tentunya juga dengan BPJPH dan MUI juga untuk mempercepat sertifikasi ini. Tuh. Dengan tenggat waktu yang cukup dekat ya Pak, berarti semoga para pelaku industri ini termotivasi ya Pak untuk segera mendaftarkan produk halal. Nah, program yang dijalankan oleh PPIH ini kan tentunya harus disosialisasikan dan dipromosikan ya Pak ke masyarakat umum. Kira-kira dari PPIH sendiri apa ya Pak langkah untuk mempromosikannya? Ini salah satu podcast cara mempromosikannya. Nah, tentunya teman-teman PPIH juga salah satunya yang kita sudah lakukan adalah selain pemerintah memberikan fasilitas gratis untuk sertifikat halal bagi industri kecil dan menengah, pemerintah coba juga memberi penghargaan kepada para pelaku industri, baik tadi industri kecil menengah dan industri besar juga, dengan memberikan reward di mana pemerintah mencoba menyelenggarakan Indonesia Halal Industry Award yang kita kenal IHA. IHA sendiri kita ambil dari awal judul buku dari Imam Ghazali. Langkah-langkah ini merupakan langkah kita semua untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk mengakselerasi pemberdayaan dari produk industri, yaitu khususnya produk industri halal. Dengan program yang telah dijalankan PPIH ini Pak, terkait dengan promosi, berarti itu event yang cukup besar ya Pak, kalau misalkan bisa ngasih penghargaan ke banyak pelaku industri. Ya, sebenarnya penghargaan ini sangat baik ya ke depannya, tapi tidak putus hanya sampai di penghargaan. Seharusnya setelah penghargaan ini bagaimana kita melangkah selanjutnya, bagaimana kita bisa menjamin produk ini terus berlanjut dan menjadi tuan rumahnya sendiri. Itu yang paling penting. Jadi tidak hanya sampai di penghargaan, tapi kelanjutannya ini, dan tentunya produk ini benar-benar bisa menjamin jaminan bagi masyarakat Muslim Indonesia bahwa produk tersebut adalah produk halal dan layak kita bisa konsumsi dan bisa kita gunakan. Itu yang paling penting. Tidak cuma hanya stop di penghargaannya. Nah, baik, Pak. Semoga di luar pelaku industri yang sudah terlibat langsung di IHYA makin termotivasi ya Pak untuk terjun langsung ke industri halal. Ya, tentunya dengan penghargaan tadi juga menjadi kita bisa berlomba-lomba untuk mengimplementasikan sesuai dengan semangat IHYA tersebut. Kita kembali ke kodrat
ke agama kembali, aturan-aturan agama yang ada. Salah satunya bagaimana kita mengimplementasikan semua produk yang kita pakai maupun yang kita makan, kita konsumsi ini adalah benar-benar terjamin kehalalannya sehingga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengar itu sobat industri. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira ke depannya tuh PPIH punya target dan rencana untuk ngelakuin apa aja sih? Ya, gini, kita kan menjadi bagian ekosistem besar dari KNKS untuk implementasi ekonomi syariah. Nah, bagian kita adalah bagaimana kita bisa mendukung ekosistem yang besar ini menjadi kenyataan. Salah satu targetnya seperti tadi saya sampaikan di depan juga, teman-teman BPJPH menargetkan 10 juta produk halal. Untuk mendukung program BPJPH yang mencapai target 10 juta produk halal, ya, tentunya Kementerian Perindustrian harus mendukung kawan-kawan BPJPH maupun stakeholder terkait di dalam hal sertifikasi produk tersebut. Oleh karena itu, selain kita ada PPIH dan kita sudah memberikan fasilitas sertifikasi halal, di Kementerian Perindustrian pada hari ini juga kita sudah mendorong balai-balai kita untuk menjadi LPH. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah 8 lembaga balai-balai kita diakui oleh BPJPH, antara lain di Pekanbaru, Banjarbaru, Ambon, di Yogyakarta ada 2 balai besar kita, lalu di Makassar, Lampung, dan di Bogor. Ya, selanjutnya kita juga sedang mengalami proses 9 balai maupun balai besar kita untuk menjadi LPH. Berarti semua pemangku kepentingan di dalam ekosistem halal ini sebenarnya udah punya perannya masing-masing ya Pak? Ya, tadi ya tentunya kalau perindustrian terkait dengan bagian mana kita memberi jaminan produk halal itu benar-benar halal. Lalu BPJPH dan Kementerian Agama membuat lembaga pemberi sertifikatnya. MUI mengeluarkan fatwanya. Masing-masing sudah memiliki. Jadi kita jalan di tusinya masing-masing, saling menghormati, saling mendukung, dan tidak berkolaborasi tidak akan tercapai cita-cita kita. Nah, oleh karena itu kita saling menghormati tusi kita masing-masing, kita bekerja sama dengan baik, kita berkolaborasi untuk mencapai tujuan kita bersama. Tuh. Baik Pak. Nah, Sobat Industri sekarang udah jelas kan, setiap pemangku kepentingan di dalam ekosistem halal ini sudah punya perannya masing-masing. Jadi jangan bingung lagi ya. Ingat kata Pak Sekjen, semua menjalankan tusinya masing-masing untuk menyukseskan industri halal nasional. Baik Pak Sekjen, mungkin untuk podcast kali ini cukup segitu aja Pak. Terima kasih Pak Sekjen sudah cerita banyak ya Sobat Industri terkait dengan industri halal nasional. Semoga sukses selalu Pak dan sehat selalu. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini dan semoga program Duha terus berlanjut dan memberikan manfaat pada kita semua. Baik Sobat Industri, semoga informasi yang telah di-share oleh Pak Sekjen kali ini bermanfaat dan memperjelas ya, mempercerah informasi untuk Sobat Industri di luar sana. Baik, sekian untuk episode 2 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal first. Halal first. Salam halal.